tetap terus ada dan mencari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi orang semua. Shalom, damai di hati. Bagaimana keadaan hari ini? Luar biasa, diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bersyukur atas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan sampai di saat ini bagi orang semua. Ada seorang yang bernama Elizabeth Meliana kalau tidak salah. Dia adalah seorang perempuan. Nggak mungkin tuh Elizabeth kong laki-laki kan. Dia seorang perempuan yang merasakan begitu banyak kebahagiaan dalam perjalanan hidupnya. Dia punya suami yang baik, dia punya anak yang luar biasa. Tetapi satu waktu dia mengalami sakit. Dan sakitnya ini adalah sakit yang bukan main-main. Dia mengalami sakit di bagian lidah. Awalnya di bagian lidah, DP lidah di bawah itu timbul seperti sariawan. Dan dia berpikir bahwa itu adalah sariawan. Dia mulai minum obat, minum vitamin. Sama dengan kotoran kan kurang sehat, paling ada orang yang bilang coba minum kok ini, coba minum kok itu, coba bakera kok, coba barau kok. Mar ini bedanya di lidah. Kira-kira kalau mau rau, mau kera gimana itu? Kalau lidah kan? Jadi sulit. Dia berpikir bahwa kiapa kuman so 1 bulan ini sariawannya bye-bye. Biasanya kuman orang kalau sariawan tuh kalau so kasih makan pedis-pedis sudah itu. So dekat mau baik dia. Biar bamalele air mata leba makan, mat tetap tidak lama itu sembuh. Tetapi bedanya ini dia so 1 bulan, so 2 bulan, DP sariawannya bye-bye di bagian lidah di bawah. Tapi justru ketika dia berkaca, dia lihat itu Tuhan, kiapa ini so lebih besar, kiapa ini so lebih dolong, kiapa ini so lebih dapat rasa setengah mati. Dia mau makan, dia mau bercerita pun so mulai terbatas adanya. Dia berperiksa. Dorang bilang, "Pi Pak Dokter dang kuat, jangan sebiar." Dia pergi Pak Dokter. Kemudian lewat pemeriksaan didapati bahwa ini adalah penyakit yang berbahaya. Ini bukan cuma sekedar sariawan biasa, tetapi ini sudah mengarah kepada kanker lidah. Ini dia rasa. Dan mulai saat itu dia bergumul dengan begitu hebatnya. Luar biasa. Dia setiap waktu, orang kalau biasanya so tahu tuh sakit, so tahu tuh penyakit, nah dengan memakan kadang-kala so susah. So ni mau babodok jotlisu kanker ini, kadang-kadang kan seperti itu. Dan itu pun yang dia alami. Dia mulai protes, Tuhan, kita ini pelayan Tuhan. Kita ini selalu ada di altar Tuhan. Bernyanyi. Kita selalu ada dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan cuma kita lidah ini yang kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi sekarang semua terbatas. Mau makan susah. Mau keluar suara, mau bicara itu dia sondak bisa. Sunim boleh.
Karena semakin besar itu sariawan itu, luka itu, dia sondak bisa makan dengan begitu enak. Dia sondak bisa bercerita dengan begitu banyak kata-kata yang harus dia keluarkan. Sondak bisa lagi. Dan dia mulai mempersalahkan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kita tidak terima dengan ini keadaan. Kita tidak suka dengan ini keadaan. Kita tidak mau ada di keadaan ini. Dia semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi satu waktu ada pelayan Tuhan yang datang kepadanya dan mulai menguatkan dia. Dan dia punya keberanian untuk setiap hari baca firman. Dari pagi sampai malam, karena Sony boleh baking apa-apa, dia cuma baca-baca Alkitab, buka-buka YouTube, dengar-dengar khotbah dari pagi sampai malam. Dan satu waktu dia diundang dalam pelayanan ibadah. Dan ketika dalam ibadah dia berjuang pergi. Dia berusaha pergi. Dia kumpulkan tenaga. Namanya kalau orang sakit, mau makan pun sulit. Tenaga dari mana lagi? Dan dia pun melakukan itu. Dia kumpul tenaga supaya boleh hadir dalam ibadah itu. Dia pergi. Dia yang tidak bisa makan. Dia yang tidak bisa bersuara. Tapi kemudian pendeta itu, ada pelayan Tuhan, seorang pendeta paksa dia supaya terus menyanyi. Dibawa dia dalam satu suasana penyembahan kepada Tuhan dengan pujian, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasamu, dia tidak bisa buka mulut. Dia cuman dari dalam hati dia menyanyi di saatku, tapi keluar suara itu tidak bisa. Jadi pendeta terus bangkitkan DP semangat, terus bangkitkan DP keinginan supaya boleh mau sembuh. Tapi mujizat terjadi di situ. Kalau saudara-saudara Bauni di YouTube itu pasti ada. Dan ketika pendeta mengarahkan dia supaya kuat tetap menyanyi, dia tidak sangka pekerjaan kuasa Allah bekerja atasnya. Kaki-kaki dia so bisa buka mulut, dia so boleh menyanyi, dia berteriak dengan kuat. Di saatku dengan pertama masih tertati-tati, tetapi kemudian lama kelamaan dia mampu bersuara dengan baik. Saudara-saudara, dan mulai dari saat itu dia tidak lagi kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kalau dia tahu saat itu Tuhan bekerja atas hidupnya, dia yakin ke depan pun Tuhan berkarya atas kehidupannya. Dan nyata terjadi, dia saksikan itu. Sampai hari ini dia masih hidup. Dan dia sembuh total dari sakit kanker lidah itu, yang bagi manusia, bagi dokter sekalipun itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi ternyata kesaksian yang dia alami bahwa semua jadi bersama dengan Tuhan. Asalkan pakai mulut ini untuk memuliakan Tuhan. Siapa dia waktu sakit, suara nih boleh keluar, mulut nih boleh bergerak. Tetapi diajak untuk memuliakan Tuhan, di situ mujizat terjadi. Ternyata kadangkala lewat pujian penyembahan kita dapat merubah keadaan hidup kita. Ini yang harus kita yakini. Tapi ada orang yang ketika kunjungan ulang tahun suruh menyanyi, ada pendeta sudah Jo, mau kasih kesaksian pendeta sudah Jo, lain kali Jo. Tapi suara kok begini pendeta. Tapi suara kadangkala jalari kiri padahal ke kanan. Tuhan tidak pernah bilang pujilah Tuhan dengan suara yang bagus, pujilah Tuhan dengan not yang tepat, enggak. Tapi pujilah Tuhan dengan hati, dengan mulut yang benar-benar
memuliakan Tuhan. Dari kesaksian yang torang dengar, membawa kita memahami bahwa pujian bagi Tuhan sangatlah penting. Itu dapat merubah kehidupan setiap orang. Dan ini pun yang disaksikan oleh pemazmur dalam bagian bacaan kita. Pemazmur dalam bagian bacaan kita mengajak umat Allah untuk mau memuji Tuhan, mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dia ingin supaya umat Tuhan memuji Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, memuliakan Tuhan atas karya luar biasa Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan. Karya-karya Tuhan dapat orang lihat dalam bagian bacaan kita. Lengkap semua Tuhan jadikan, semua Tuhan karyakan indah dan juga sempurna adanya. Dikatakan dalam firman, hanya dengan Tuhan berucap saja, Tuhan berfirman saja, maka semuanya itu jadi. Karena itu, apa yang harus kita takutkan bersama dengan Tuhan? Sedangkan Tuhan cuma bicara itu jadi. Lantas, sebagai orang percaya yang mengikut Tuhan, apa yang harus kita ragukan dengan kasih-Nya? Tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini kita gagal, tetapi tidak mungkin orang hidup ini kok dipenuhi dengan kegagalan terus saat kita bersama dengan Tuhan. Tidak. Mungkin saat ini kita dipenuhi dengan berbagai pergumulan kehidupan bersama keluarga kita. Tetapi tidak mungkin hidup kita selamanya dalam pergumulan, tidak. Yang terpenting adalah kita terus ada dan mencari Tuhan. Kita tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam segala situasi apapun hidup yang kita jalani. Yang dibutuhkan dari kita adalah tahu berterima kasih kepada Tuhan, tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Caranya kita berterima kasih dan mengucap syukur kepadanya adalah kita memuji Dia. Kita menyanyikan nyanyian syukur kepadanya. Kita memuliakan Tuhan lewat hidup yang Tuhan beri. Kita puji Dia lewat mulut kita. Karena kadang orang Tuhan kasih mulut, Tuhan kasih lidah yang harusnya dipakai untuk memuliakan Tuhan, kadangkala dipakai untuk menyakiti orang lain, melukai orang lain, mengeluarkan kata-kata yang kadangkala tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dari firman ini orang belajar bahwa mulut, lidah ini Tuhan anugerahkan kita pakai untuk memuliakan namanya. Mulut, lidah ini kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan justru sebaliknya menjadi batu sandungan, membuat orang lain celaka, membuat orang lain dalam bahaya, membuat orang lain dalam perkara, dalam kesulitan, ataupun dalam penderitaan sekalipun. Kalau itu yang kita lakukan, Tuhan tutup jalan berkat kita. Tuhan tutup setiap permohonan, harapan kita, karena kita tidak pakai mulut dan lidah ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika mulut, lidah ini kita pakai benar-benar memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, maka lihatlah setiap keajaiban kuasa-Nya Dia berlakukan atas kehidupan kita. Tuhan akan perintahkan berkat bagi mereka yang mau memakai hidup seutuhnya untuk Tuhan. Dan Tuhan ingin kita semua melakukannya. Kita mau terus memakai hidup kita. Kita mau setiap hari untuk bernyanyi bagi Tuhan.
Kita mau untuk hidup ini selalu memuji Tuhan. Mulai sekarang, kalau ada kunjungan-kunjungan ibadah, coba basolo sendiri. Tak? Kadang-kala kok minta suami batamang akang, nanti ke belakang pujian dan keluarga. Torang le dulu ya tak? Biar kayak suara memalin buku ke mana, mar tunggu puji dulu Tuhan. Karena umur panjang Tuhan kasih. Tunggu kita dulu menyanyi. Siapa tahu akan ada yang demikian kan. Aduh lihat jadwal jemaat. Kalau mau ada kunjungan di minggu ini semua siap lagu doa. Karena punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan beri umur panjang. Tuhan beri berkatnya. Dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan? Selain kita puji Dia, selain kita sembah Dia, dan selain kita memuliakan namanya. Kita percaya bahwa lewat hidup ini yang kita jalani, Tuhan akan dipermuliakan jika kita mau pakai itu untuk kemuliaan namanya. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati, dan Tuhan pasti mampukan orang semua dalam perjalanan hidup yang akan kita tapaki ke depan. Amin.